Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Indra Sihombing, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif tahun 2021, kelas 1B. Di sini saya mau khotbah atau melaksanakan tugas saya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertama kali saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena melalui tugas ini saya menjadi peserta mengabarkan firman Tuhan meskipun di lingkup kita sesama mahasiswa. Tapi ini merupakan kesempatan besar bagi saya, orang Kristen, orang percaya, saudara-saudara, berbicara tentang Yesus Kristus. Setiap orang mengenal nama tersebut, setiap orang mungkin sering mendengar, tetapi Yesus kali ini adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Sebelum kita lanjut, siapa sih itu Yesus? Pada umumnya, Yesus adalah seorang manusia yang hidup di Israel 2000 tahun yang lampau. Dan hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah nabi yang saleh atau baik. Dan hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah nabi yang baik. Tapi menurut Alkitab bagaimana? Di Alkitab tertulis bahwa Yesus adalah lebih dari sekedar seorang nabi. Yesus lebih dari sekedar seorang guru yang baik. Yesus lebih besar dari sekedar orang yang saleh. Nah, di sini kita lihat di Alkitab itu lebih dari seorang nabi yang memiliki mukjizat kuasanya. Yesus pun lebih dari guru yang baik. Misalnya, di satu kelas pada saat istirahat, semua orang di kelas tinggal satu orang yang tidak pergi kantin. Pada saat ditanya oleh sang guru tersebut, ternyata sang anak ini tidak punya uang untuk jajan. Dan akhirnya sang guru itu pun memberi uang untuk bisa sang anak itu jajan. Nah, seperti itu juga Yesus memberi kita rezeki yang tidak kita sangka dari mana datangnya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristus adalah jalan dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Oleh sebab itu, mari imani dan terima nama Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan, karena hanya melalui iman dan ketaatan kita juga bisa berguna bagi hidup kita. Yesus Kristus berguna bagi kehidupan kita. Tanpa iman dan ketaatan, kita juga akan menjadi sia-sia, dan darah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus pun menjadi sia-sia. Iman dan ketaatan dituntut bagi kita orang yang percaya. Hanya dengan iman dan ketaatan, inilah yang menjadi kuncinya. Berbicara tentang ketaatan, dalam Yohanes 3:36, percaya dan ketaatan adalah sesuatu hal yang berkaitan. Akibat ketaatan, satu orang menjadikan kita terbebas dari berdosa, berdosa. Siapa itu? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan satu orang yang tidak ketaatan, yaitu Hawa, yang memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yang akhirnya mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, dikeluarkan oleh Tuhan dari surga. Dan
menjadi makhluk berdosa sampai saat ini, sampai cucu-cucunya kelak. Lalu ketaatan itu merupakan hal yang terpenting, seperti apa yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Kita buka dulu ya sebentar. Satu Raja-Raja 14 ayat 8. Aku telah menggoyahkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Nah, di sini tuh juga Tuhan menegaskan bahwa ketaatan itu nomor satu. Jadi kalau kita nggak taat, berarti kita nggak bisa di dunia. Kita nggak taat, berarti kita juga tidak taat dengan perintah Tuhan juga. Lalu di Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjatuhkan dari buah mereka hati yang keras dan memberikannya mereka hati yang taat. Di sini pun juga Tuhan memberikan memberi sebagai pengingat bagi kita ya, supaya kita tuh nggak perlulah sombong atau lebih ke hati batu ya, bisa sebut kayak gitu. Di sini juga Tuhan beritahu supaya kita menjadi hati yang taat, berarti bukan hanya sekedar omongan atau tingkah laku, berarti kita juga harus menaati dari hati kita juga. Lalu di dalam Alkitab juga dua ayat itu berarti menyebutkan bahwa ketaatan itu penting dalam kehidupan kita, seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu ada contoh ketaatan pada Ibrani 11 ayat 7. Ibrani. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Lalu ada di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, di sini tuh seorang Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan bahtera yang dia sendiri pun tidak tahu untuk apa yang bahtera itu dibuat, tapi ia tetap taat akan perintah Tuhan. Dan itu terjadi, kejadian itu terjadi yang begitu besar kejadiannya, dan mereka pun selamat karena mengikuti perintah Tuhan. Di sini juga Abraham disuruh Tuhan untuk
pergi ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Nah di sini tuh Abraham juga nggak tahu dia harus pergi kemana, dikasih petunjuk juga enggak. Jadi dia hanya mengandalkan firman Tuhan dan dia tetap mengikutinya dan dia berhasil. Sangat, kalau menurut logika itu nggak akan mungkin gitu. Apalagi kalau kayak sekarang gitu ya, kita misalnya disuruh aja pergi ke keluar kota misalnya, disuruh pergi ke Banten, kita nggak tahu tuh disuruh sama seseorang, kamu pergi ke sana lalu kuasailah daerah itu. Kamu pergi ke sana untuk menguasai daerah itu, tapi kita nggak kasih tahu daerah mana, kan kita nggak mau ya. Apalagi kalau disuruh apalagi jalan, dibilang di sini kan belum ada kendaraan, paling kalau nggak salah zaman waktu itu masih menggunakan keledai atau onta atau hewan-hewan yang lain. Ya itu perjalanan juga nggak mudah gitu, yang harus melewati gurun lah atau perkampungan yang gitu. Lalu dan mereka juga mau gitu mengikutinya. Jadi kita juga sekarang harus mau mengikuti perintah-perintah Tuhan atau mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Lalu ada satu cerita tentang ketidaktaatan. Jadi ada seorang pemuda yang ingin pergi ke satu tempat. Ia tidak tahu jalannya. Karena tidak tahunya dia, jadi dia menggunakan peta, atau kalau zaman sekarang tuh biasa pakai Google Map atau web atau Waze. Nah dia menggunakan itu sambil membawa sepeda motor. Pada saat di tengah jalan, sambil melihat, dia lebih memerhatikan handphonenya daripada melihat jalannya, karena ketidaktaatannya dia akan peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas, bahwa yang mengatakan tidak boleh memainkan handphone saat berkendara. Dan akhirnya dia pun jatuh karena ulahnya sendiri yang tidak menaati aturan di jalan itu. Oleh karena itu, ketaatan kita juga, kita boleh mendapatkan tempat yang diberikan Tuhan. Hanya dengan iman dan ketaatan, kita juga peroleh hal ini, juga menjadi bahagia daripada narasi atau orang-orang percaya yang menunjukkan iman dan ketaatan. Kita juga peroleh hal ini juga, atau sejarah Alkitab, bagaimana dengan iman beberapa tokoh yang kita lihat dalam sejarah tokoh atau orang-orang percaya yang menunjukkan iman dan ketaatan Alkitab, iman dan ketaatan. Alkitab tersendiri yaitu berisikan tentang firman-firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan yang Oke, kita lanjut. Firman Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi tentang Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Terus Alkitab ditulis dalam waktu kurun dalam 1600 tahun. Alkitab pertama, Perjanjian Lama, tertulis dalam 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu Alkitab terakhir, Perjanjian Baru, ditulis sekitar 100 sebelum Masehi. Berarti Alkitab itu ditulis bukan dalam waktu satu malam atau dalam sekejap mata. Alkitab ini pun ditulis oleh berbagai penulis, atau kita sebut penulis. Dan waktu juga bukan ditulis dalam bentuk kertas,
waktu itu tertulis di dalam batu, terus tanah liat, papirus atau dari tumbuhan-tumbuhan atau tanaman, serta kulit. Jadi waktu zaman itu gak kebayang gitu kalau misalnya tulis-tulisannya itu kena air atau kesenggol oleh hewan. Kan zaman-zaman itu berarti atau hilang, kan sulit untuk dicari lagi, dan emang gak mudah berarti membuatnya, apalagi pada zaman batu kan sangat sulit gitu memahat di batu untuk tulisan yang kecil-kecil, apalagi banyak gitu ya. Kita harus mencari batunya dulu, harus membentuk batunya dulu menjadi seperti apa yang diinginkan dulu, baru diukir menjadi tulisan-tulisannya. Lalu fakta yang menakjubkan tentang Alkitab, itu Alkitab tertulis kurang lebih 1600 tahun. Terus Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Berarti di sini Alkitab tuh bukan satu orang yang menulis gitu. Jadi Alkitab tuh banyak yang menulisnya menurut si A atau menurut si A, si B, terus tapi gaya penulisannya itu sama dan gak ada yang bisa merubah atau mengeditnya. Jadi misalnya yang biasanya misalnya sekarang aja kita menulis pakai gaya huruf Times New Roman. Nah, di kita tuh Times New Roman, tapi pas kita kasih ke teman kita, dia ngerubah karena dia nggak biasa pakai kata-kata pakai huruf itu. Jadi misalnya dia jadi basic, tapi pada saat penulisan Alkitab ini tuh nggak bisa. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada, dan itu harus persis 100% sama dengan apa yang dia dapat dari firman bukan firman Allah, dari Allah langsung kepada sang penulis ini. Lalu Alkitab juga memberi pengetahuan. Alkitab di dalamnya memprediksi masa depan, yaitu seperti kan berarti Alkitab itu suatu kitab yang hebat gitu ya. Dia dia memberikan kita seperti apa ya, awang-awang atau bayangan masa depan tuh seperti apa, dan kita harus seperti apa untuk bisa menjalaninya secara sebaik mungkin dan sebaik-baiknya menurut apa yang diperintahkan Allah. Lalu yang terakhir ada image of God, yaitu gambaran Allah atau serupa dengan Allah. Menurut dasarnya menurut orang evolusi, yaitu orang yang dilihat dari ukuran otak, kemampuan menggunakan alat-alat, dan jumlah gigi. Tapi manusia menurut Alkitab, yaitu yang ditulis dalam Kejadian 1:26-28, mari kita membuat manusia menurut gambar kita, sehingga Allah menciptakan manusia dalam gambar Dia. Lalu di Kejadian 5 ayat 3. Sebentar. Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi namanya Set kepadanya. Lalu di Kejadian 1 ayat 27-28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah
memfirmankan kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi di sini tuh Allah berfirman kalau beranak cuculah berarti berkembang, dan ya beranak cucu juga berarti perbanyaklah manusia di muka bumi ini, dan rawat dan jagalah bumi ini dan kuasai. Arti rawat aja dulu. Rawat dalam arti besar berarti kita harus menjaganya, melestarikan, dan ya menjaga dan melestarikan untuk semua orang dan kelangsungan yang panjang. Tapi kan saat ini aja berapa persen sih orang yang mau gitu ngerawat bumi ini atau ngerawat lingkungan kecilnya aja deh. Kan itu susah, apalagi yang orang sibuk gitu atau pekerja keras gitu. Lalu di sini ada dibilang tuh taklukkanlah dan kuasailah. Arti taklukkanlah dan kuasailah kalau menurut general gitu atau garis besar berarti kita harus mengendalikan dan ya menguasai semua yang ada di muka bumi ini, maupun di darat, di air, atau di udara. Ya itu dalam arti berarti kita harus menjaga, melestarikan, serta memeliharanya supaya menjadi bukan hak kita, tapi menjaga barang-barang Allah seperti apa yang diperintahkannya, seperti yang ditulis di sini, berkuasa dan taklukkanlah. Jadi kita nggak boleh misalnya kita semena-mena gitu ya, buat nebang pohon seenaknya karena untuk kepentingan pribadi, atau buat seperti atau dijual secara ilegal. Kan itu sama aja kita merusak alamnya, dan terjadi bencana-bencana yang dulunya tidak kita pikirkan bisa sampai seperti ini. Lalu sifat-sifat yang sama yang kita miliki dengan Allah, yaitu sifat berpikir, sifat berkomunikasi, pencipta, pengapresiasi keindahan, bisa bergerak dalam roh dia, sifat alami yaitu mengamati atau menilai, dan bisa mengasihi. Yang pertama itu sifat berpikir. Setiap kita pasti bisa itu berpikir untuk kemana kita mau pergi, atau jam berapa kita mau tidur, atau bagaimana sih kita ngerjain tugas kita saat ini. Lalu ada berkomunikasi, ya seperti kita berbicara dengan teman kita, atau ya berbicara teman-teman kita, mengobrol menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari, atau ya digunakan sehari-hari. Sama seperti hewan juga, mereka saling mengobrol dengan bahasanya mereka masing-masing. Lalu pencipta, di sini arti pencipta tuh pencipta dalam hal berarti kita menciptakan hal yang belum ada dahulunya. Ya itu memang betul, seperti teknologi saat ini, seperti gadget saat ini juga kan dulu tidak ada, maka diciptakan oleh manusia untuk mempermudah berkomunikasi jarak jauh. Lalu mengapresiasikan keindahan. Kita kan sering gitu memberikan penilaian yang baik saat melihat keindahan alam, seperti ke gunung,
Terus sampai di puncak kita melihat keindahan yang begitu indah dari titik tertinggi, dan kita sangat mengapresiasikan gitu keindahannya yang sangat begitu indah. Kita capek-capek naik ke gunung sana beribu-ribu tingginya, dan pada saat di atas kita melihat begitu cantiknya alam yang dibuat Allah untuk kita saat ini. Lalu bisa bergerak dalam roh Dia, berarti kita bisa ada dalam rohnya Dia dan bergerak, dan Dia pun bisa ada dalam diri kita kalau kita percaya sama Dia dan menaatinya juga. Lalu ada sifat alami yaitu mengamati dan menilai. Ya kalau ini sepertinya memang betul sih. Kita pada saat kita kecil aja, kita bisa begitu menilai mengamati mengamati mana sih yang kita mau, mana yang enggak. Misalnya makan aja, kita tuh dari dulu sampai sekarang juga setiap orang pasti memilih gitu, mau makan apa hari ini atau makan hari ini, terus memilih mau ayam penyet kah atau ayam geprek gitu. Lalu bisa menilai sini tuh menilai misalnya kita baru ketemu sama satu orang. Nah, kita tuh dari pertama kita lihat tuh kita bisa menilai gitu bahwa ini orang tuh baik gak sih, atau ini orang tuh berbuat jahat atau gimana gak sih. Terus dari penampilannya juga ini orang berduit gak sih atau enggak. Nah, kita kan berarti diberikan Allah, berarti Allah tuh sama seperti kita, yaitu bisa mengamati dan menilai, dan yang terakhir bisa mengasihi. Kita memang betul kita saling mengasihi, seperti kita ke orang tua atau ke teman-teman kita saling mengasihi, memberikan mereka support kalau mereka sedang down. Lalu ada tujuan hidup manusia, yaitu pertama, kuasailah bumi. Manusia di dalam sini dalam konteks ini manusia sebagai pengelola, dan manusia diberikan tugas untuk mematuhi perintah-perintah Allah yang berbagai macam perintah yang dalamnya yaitu taklukilah dan taklukilah, kuasailah bumi ini. Lalu tujuannya untuk belajar. Di sini juga Tuhan tuh memberikan kita tujuan sebagai hidup manusia untuk belajar, mengetahui hal-hal yang belum dia tahu, untuk dia tahu, dan terus untuk belajar dan tidak henti-hentinya belajar. Terus di sini juga diciptakan untuk bertambah banyak, yaitu tadi Tuhan memberitahukan bahwa beranak cuculah kamu dan perbanyaklah manusia di bumi. Jadi begitu demikian khotbah dari saya. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai saat ini. Engkau masih berkati yoga. Engkau telah membimbing yoga untuk menyelesaikan tugas ini, tugas khotbah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin.